Suara rintihan wanita meminta tolong. Pak Salim kaget. Beliau hanya menoleh dan ke kanan dan ke kiri, tapi tidak menemukan siapapun di situ. Bulu kudunya tiba-tiba merinding. Tak lama kemudian, beliau melihat ke arah rel kereta api yang berada di sisi kirinya, dan tiba-tiba kalau cerita seram dan horor itu ada, Mas, bahkan beberapa. Pada suatu ketika bapak ini pulang narik becak memang kemalaman. Nah, waktu itu gara-gara ada salah seorang pedagang di pasar ini pindah ke salah satu kios lain. Jadi bapak bolak-balik mengantar barang dagangannya. Jadi jam 9 malam waktu itu pulang. Nah, sekitar 100 meter sebelum persimpangan rel kereta api itu, di sana kan jalannya sempit. Apalagi waktu itu penerangan belum kayak sekarang. Pas bapak lewat jalan itu, tiba-tiba dari arah belakang ini terdengar suara seperti seorang perempuan. Dia itu memanggil bapak. Nah, waktu itu otomatis bapak ini turun dari becak dan melihat ke belakang. Dan tiba-tiba yang ternyata memanggil bapak waktu itu adalah sosok perempuan berbaju putih yang mungkin sekarang orang bilang itu kuntilanak. Dia ini berdiri di pinggir jalan di samping sebuah pohon. Nah, ketika bapak ini mau balik lagi naik becak, sambil melihat ke arah sosok wanita itu, tiba-tiba dia menghilang. Tak lama kemudian terdengar suara cekikikan tertawa yang cukup menakutkan. Itulah cerita Pak Salim. Suatu hari aku ini main ke salah seorang temanku. Dia ini bernama Saipul. Aku dan Saipul pernah bekerja sama. Kita ini jual beli tanaman hias. Pada waktu itu tahun 2017 ini sangat ramai sekali. Nah, Saipul ini tinggal di kota Kediri, Jawa Timur. Ketika aku diajak main ke rumahnya, aku baru tahu kalau dia ini tinggal di sebuah perkampungan tepat di pinggir rel kereta api. Nah, waktu itu aku masuk bertamu ke rumahnya dan duduk di ruang tamu. Di situ ternyata ada bapaknya. Bapaknya ini namanya Pak Salim. Beliau sangat ramah, seorang lelaki yang cukup tua. Badannya tak terlalu besar, cenderung kurus, tapi terlihat sangat sehat sekali. Sedangkan ibunya ini, beliau ini membuka sebuah warung kecil tepat di teras rumahnya. Ketika Saipul ini sedang sibuk di belakang rumah di pekarangannya untuk mempersiapkan beberapa tanaman hias yang waktu itu mau kita bawa ke luar daerah untuk dikirim ke seorang pemesan, aku ini ngobrol dengan Pak Salim. Nah, di obrolan itu kita saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Beliau sempat tanya tentang kesibukanku dan alamatku karena kita berada cukup jauh. Nah, akhirnya aku juga bertanya ke Pak Salim ini tentang kehidupan beliau. Beliau ini sudah lama menjadi tukang becak, bahkan sejak muda dahulu sebelum menikah. Nah, Pak Salim ini tinggal di tempat itu mungkin sudah sekitar 35 tahun. Sebuah bangunan semi permanen, dan ternyata aku baru tahu kalau itu adalah tanah milik PJKAI. Jadi menurut Pak Salim, kalau suatu saat ada pelebaran untuk pembukaan rute rel kereta api baru, mereka harus bersiap untuk pergi dari tempat itu. Aku sempat bertanya, apa tidak berisik Pak tinggal di tempat ini? Beliau bilang, ya berisik Mas. Apalagi kadang kalau malam kita sudah capek pengen istirahat, tiba-tiba terdengar kereta api lewat. Tapi mau gimana lagi,
memang tinggalnya di sini. Tapi kalau sudah terbiasa ya nggak terganggu kok. Nah, Pak Salim ini, beliau ini setiap pagi ini berangkat ke pasar. Di sana dia mangkal untuk menunggu penumpang. Sebuah cerita sejak tahun 96 waktu itu, ketika Pak Salim ini masih muda. Beliau ini mangkal di pasar bersama dengan teman-temannya. Menurutnya penumpang pada waktu itu sangat banyak. Belum banyak begitu kendaraan, yang ada mungkin tukang ojek. Itu pun kalau untuk mengantarkan penumpang yang jauh. Tapi untuk orang yang berbelanja setiap pagi sambil membawa belanjaannya biasanya menggunakan jasa tukang becak. Cari uang waktu itu cukup mudah, Mas. Beda dengan sekarang. Begitu kata Pak Salim. Aku sempat bertanya, apa Bapak ini bekerja hanya menjadi tukang becak dari dulu? Kenapa tidak memilih pekerjaan lain, Pak? Kan usia Bapak sekarang kan juga sudah tua. Beliau sambil tersenyum menjawab, memang bisanya cuma kerja kayak gini, Mas. Memang kalau pekerjaan seperti ini ya berat. Tapi mau gimana lagi, Bapak ini gak ada pendidikannya. Tapi dengan pekerjaan ini, alhamdulillah, Bapak bisa menyekolahkan ketiga anak Bapak, termasuk Saipul. Bahkan anak kedua Bapak yang perempuan itu sudah lulus sarjana dan sekarang bekerja di sebuah rumah sakit sebagai perawat. Beliau sambil menunjukkan sebuah foto yang ada di dindingnya. Pak Salim pun melanjutkan perkataannya. Pekerjaan, rezeki itu bukan cuma tentang jumlah, Mas. Tapi kita ambil barokahnya. Yang penting disyukuri. Yang penting juga kita ini jalaninya ikhlas. Begitu kata Pak Salim. Bukan sebuah perjuangan yang mudah. Beliau bercerita di awal-awal dulu ketika anaknya masih kecil. Beliau sering kadang pulang ini tidak membawa hasil sepeser pun karena seharian tidak mendapatkan upah dari penumpang. Kadang memang kalau bekerja seperti ini itu ya ada ramenya, ya ada sepinya. Beruntung Bapak ini bekerja di pasar. Jadi kadang kalau ada sayur-sayur yang dibuang asal itu masih bagus, Bapak ambil untuk bawa-bawa pulang. Yang penting anak istri Bapak ini bisa makan. Sebuah ucapan yang membuatku waktu itu cukup terenyuh mendengarnya. Kadang kalau kecapean, Bapak ini juga tertidur di becak. Pernah sampai larut malam karena siangnya memang rame. Beberapa kali mengantar pesanan belanjaan orang ini sampai berkali-kali. Nah, setelah waktu itu Isya, Bapak ini sholat. Kebetulan setiap hari membawa sajadah sama sarung. Jadi kalau nggak sempet sholat di masjid ya kadang di emperan toko. Yang penting melaksanakan ibadah, karena rezeki ini berasal dari yang di atas, Mas. Begitu lanjut cerita Pak Salim. Suatu malam Bapak ini ketiduran di becak. Waktu itu hampir jam 12:30 malam Bapak ini terbangun dan ternyata waktu itu sendirian di situ, tidak ada siapa-siapa. Ketika terbangun melihat jam ini sudah lewat tengah malam. Kemudian Bapak ini pulang. Takut istri Bapak ini khawatir, apalagi anak-anak kan masih kecil. Nah, kebetulan rute dari pasar ini menuju rumahnya ini cukup jauh, hampir 2 km. Di situ Pak Salim ini mengayuh becaknya. Susahnya waktu itu di tahun 96 itu penerangan jalan ini belum penuh. Becak tidak menggunakan lampu karena menggunakan tenaga manusia. Jadi kalau malam pulang ini cukup kesulitan jika melewati jalan-jalan yang sepi. Pernah sekali Pak Salim ini pulang jam 9 malam. Di situ di samping rel kereta api ada sebuah jalanan. Jalannya memang sepi dan tiba-tiba ada seperti suara memanggil. Pak Salim sempat senang, mungkin itu ada penumpang, lumayan buat tambahan ongkos pulang.
Tapi ketika Pak Salim melihat ke belakang, justru itu bukan manusia. Lanjut ketika setelah Pak Salim ketiduran tadi, pulang jam setengah 1 malam, beliau melewati tempat itu. Menjadi sebuah trauma memang, apalagi kalau malam hari. Tapi beruntung waktu itu tidak ada gangguan. Pak Salim melanjutkan dengan mengayuh becaknya sangat pelan. Di usianya yang sudah renta, beliau tidak memiliki tenaga seperti dulu lagi. Di situ, setelah keluar dari jalur itu, beliau belok ke kiri. Di samping tempat itu ada sebuah rumah. Rumah itu rumah kosong. Entah siapa pemiliknya. Pak Salim juga tidak tahu. Rumah itu selalu gelap. Tapi hampir setiap lewat situ ketika malam hari, Pak Salim itu mendengar suara di rumah itu seperti banyak orang dan ramai sekali. Sesuatu yang sudah terbiasa bagi Pak Salim. Dan menurut cerita beberapa orang, memang kalau malam di situ seperti banyak orang. Padahal jelas-jelas lampu penerangannya pun tidak ada. Semua gelap di tempat itu. Setelah melewati rumah itu, beliau menuju ke perlintasan kereta api yang tanpa palang. Di situ sangat sering terjadi kecelakaan. Tempat itu memang sering memakan korban, mungkin kadang karena kelalaian pengguna jalan atau memang sudah ajalnya di situ. Menurut Pak Salim, beliau beberapa kali melihat terjadi kecelakaan di tempat itu, mulai mobil yang tiba-tiba mogok dan ditabrak oleh kereta api. Pernah juga ada sebuah sepeda motor sedang berboncengan. Mereka 2 orang wanita. Dan ketika kecelakaan di situ, mereka meninggal di tempat. Sebuah kengerian sebenarnya. Ada sedikit trauma bagi Pak Salim karena beliau pernah melihat ada sebuah kejadian yang janggal, kejadian horor. Suatu malam setelah pulang melewati rumah kosong itu tadi, beliau memasuki perlintasan kereta api itu. Tak ada orang sama sekali. Bahkan jarak rumahnya masih cukup jauh. Sebenarnya ada jalan lain, tapi itu harus memutar. Beliau terpaksa melewati tempat itu karena waktu itu sudah sangat malam. Ketika melewati perlintasan rel itu, beliau selalu berhenti untuk sekedar menoleh ke kanan dan ke kiri. Ketika memastikan tidak ada kereta api yang mau lewat, beliau melanjutkan dengan mendorong becaknya untuk melewati rel itu. Tiba-tiba ada sebuah suara dari kejauhan yang kemudian ini terdengar semakin dekat. Suara rintian wanita meminta tolong. Pak Salim kaget. Beliau hanya menoleh dan ke kanan dan ke kiri, tapi tidak menemukan siapapun di situ. Bulu kudunya tiba-tiba merinding. Tak lama kemudian, beliau melihat ke arah rel kereta api yang berada di sisi kirinya, dan tiba-tiba ada sosok wanita sedang seperti dia ini berjalan di tanah, di rel itu. Dan sosok itu terus mendekat ke arah Pak Salim. Pak Salim waktu itu melihat kalau sosok itu tidak memiliki kaki. Dengan terus merintih seperti orang sedang kesakitan, beliau langsung sadar kalau itu bukan manusia. Dan itu mungkin arwah atau hantu yang berada di situ. Pak Salim ini langsung mendorong becaknya menjauhi tempat itu tanpa menoleh lagi ke belakang. Nah, menurut Pak Salim itu adalah kejadian yang paling menakutkan yang beliau alami selama menjadi tukang becak. Tapi setiap mengalami sesuatu yang janggal, sebuah kebiasaan, keesokan harinya beliau ini membeli sekedar kembang atau bunga kiriman yang biasanya digunakan ke makam. Ketika melewati tempat itu, beliau melafalkan sebuah doa yang dikirim entah kepada siapa, atau mungkin yang arwah yang korban pernah mengalami kecelakaan di tempat itu. Kemudian beliau menaburkannya di sana. Dan itu bukan hanya 1-2 kali. Ketika mendengar
terjadi kecelakaan sampai korbannya meninggal, keesokan harinya Pak Salim ini selalu membeli kembang untuk ditaburkan di tempat itu, sekedar menghormati dan mendoakan semoga arwahnya diterima, karena menurut beliau siapa yang mau mengalami kejadian tragis seperti itu, apalagi itu adalah jalanan sehari-hari yang beliau lewati, supaya beliau juga lancar dan tidak ada rasa ketakutan lagi. Itu menurut Pak Salim sebuah kepedulian, walaupun bagi sebagian orang itu merupakan hal yang percuma, tapi menurut beliau tidak ada salahnya mendoakan siapapun yang mengalami kejadian seperti itu, apalagi tempatnya berada di sekitar rumahnya itu. Itulah sedikit pengalaman horor yang dialami oleh Pak Salim selama menjadi tukang becak. Ternyata di balik ketegaran dan kesabaran beliau dalam menjalani hidup, yang penting bagi beliau adalah sebuah tanggung jawab. Ternyata beliau ini juga memiliki kepedulian terhadap sosok yang mungkin dianggap makhluk gaib yang berada di sekitarnya. Dari cerita ini dapat diambil sebuah kesimpulan. Apapun pekerjaannya, jika dijalani dengan ikhlas, tulus, dan dilakukan secara maksimal, semuanya akan menghasilkan. Sebuah nilai dari seorang tukang becak dengan penuh kesabaran. Ternyata beliau mampu menjadi panutan dan menunjukkan sebuah tanggung jawab kepada keluarganya. Terima kasih Pak Salim untuk semua ceritanya. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, komen ya, subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.